Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di majelis ini dengan harapan mengharap ridha Allah, dan semoga perkumpulan ini adalah perkumpulan muqaddimah, perkumpulan pendahuluan yang suatu saat nanti kita pasti akan berkumpul di padang mahsyar dan juga bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Sumaila Rabi Sultanul Awliya Syaikhul Qadir Jailani wa Jamil Awliya fi ardil Jawa was-Sudha was-Sabihin wal Amilin wa Jamil Malaikatul Muqarrabin. Sumaila Rabi Syaikhul Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Hajar al-Asqalani. Sumaila Rabi Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bandani. Sumaila Rabi Ki Haji Zaini bin Ki Haji Hasim Zaini Ki Haji Hasan Abdul Wafi Ki Haji Abdul Wahid Zaini Ki Haji Abdul Haq Zaini Kiai Haji Nur Khatim Zaini, Kiai Haji Zuhri Zaini, Kiai Haji Badrul Rahman Zaini, Kiai Haji Muhammad Ikram Ibn Haji Suhaimi, wa usulihim wa furu'ihim wa man ta'alaqa bihim lahumul Fatihah. Sumaila ruhi kepada pejuang-pejuang Masjid Al-Ikhlas yang sudah mendahului kita, dan juga Al-Fatihah kita hadiahkan kepada para pendiri, para donatur dan jamaah-jamaah Masjid Al-Ikhlas Puri Maharani. Semoga beliau-beliau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sudah sampai di makalah yang kelima. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana fi madadihi wa asrarihi fid dharaini amin. Hadis yang kelima, asar yang kelima, makalah yang kelima ini dari Sayyidina Utsman. Jadi makalah yang ketiga itu dari Abu Bakar, yang keempat itu dari sahabat Umar, yang kelima ini dari Sayyidina Utsman, nanti yang keenam akan dari Sayyidina Ali. Al-maqalatu al-khamisatu, adapun makalah yang nomor 5, an Utsmanah, dari sahabat Utsman radhiyallahu, semoga meridai Allah siapa Allah anhu kepada Sayyidina Utsman. Apa makalahnya? Hammud dunya, siapapun, hammud dunya, siapapun, barang siapa orang yang selalu obsesi kepada dunia, selalu memikirkan pada dunia,
selalu penuh bahwa keinginannya itu dipenuhi oleh persoalan-persoalan dunia, dulmatun fil qalbi, maka itu akan menyebabkan hati kita gelap. Dulmatun menjadi gelap fil qalbi, di dalam hatinya. Jadi perkara-perkara dunia yang masuk di dalam hati kita, yang masuk dalam otak kita, selalu kita pikirkan 24 jam, itu akan menyebabkan hati kita itu pasti mati. Karena persoalan dunia itu persoalan kita berusaha untuk memenuhi segala keinginan-keinginan kita dan juga keinginan-keinginan orang lain. Kalau kita menjadi pegawai, kita ingin memenuhi hasrat dan keinginan bosnya. Kalau kita bersama dengan orang, pasti ingin memenuhi keinginan orang lain. Persoalan-persoalan dunia ini kalau sudah masuk dalam diri kita, itu hati kita mati. Kenapa hati kita itu mati? Karena persoalan dunia itu adalah lahwun walaibun. Dunia itu hanyalah sebatas permainan saja. Kalau kita sadar bahwa dunia itu hanya sementara, hanya permainan, ora ketu untuk urusan dunia. Kalau dalam makalah-makalah yang telah kita baca sebelumnya, apa yang menyebabkan hati kita mati? Dulmatun itu gelap. Jadi kalau hati yang gelap itu tidak ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, dia kemanapun itu pasti meraba-raba. Kadang tidak punya jalan, tidak punya tujuan, tidak punya rel yang benar. Apa yang menyebabkan hati itu mati? Yang pertama, kalau kita melihat dari makalah-makalah yang kemarin, maka pertama selalu makan barang yang tidak jelas halal haramnya. Makan barang haram, rezeki yang haram, rezeki yang subhat, rezeki yang tidak tahu ini halal dan haram, itu akan menyebabkan hati kita mati. Yang kedua adalah selalu berbuat dolim. Dolimu ala nafsi dan dolimu alal akhor. Dolim berbuat dolim kepada dirinya sendiri dan juga berbuat dolim kepada orang lain. Gimana berbuat dolim kepada diri sendiri? Berbuat dolim kepada diri sendiri itu waktunya makan enggak? Makan. Waktunya sholat enggak? Sholat. Waktunya puasa tidak? Puasa. Itu adalah bagian dari kedoliman diri kita terhadap diri kita. Dan juga kedoliman kepada orang lain. Dolim kepada orang lain itu ya menyakiti orang, merampas hak orang, mengambil hak-hak orang lain, itu adalah bagian dari kedoliman. Dan itu akan menyebabkan hati kita tidak tenang, gelap. Selalu berbohong itu juga akan menyebabkan hati kita mati. Al-kadbu raibatun wasidqu tumakninatun. Sebuah kebohongan yang kita lakukan itu akan menyebabkan hati kita gundah gulana, dan kejujuran yang selalu kita lakukan itu akan menyebabkan hati kita menjadi tenang dan damai. Kenapa hati kita menjadi damai dan tenang? Karena ada cahaya. Kenapa kemudian hati kita selalu gundah dan galau kalau bahasa sekarang? Karena hati kita dulmatun, gelap. Yang ketiga adalah orang yang gelap hatinya itu tinggi angan-angan. Jadi selalu berpikir tentang duniawi, kabeh sing dipikirno persoalan-persoalan dunia saja.
nggak pernah sedikit pun berpikir tentang bagaimana mempersiapkan dirinya menuju akhirat nanti. Ini yang banyak dilakukan oleh orang, sehingga kemudian ketika dia bekerja, kerjaannya bisa melupakan kewajiban dirinya. Akeh tau wong kerja kemudian gak sholat, banyak. Bukan hanya orang kaya, orang yang tidak punya juga banyak yang seperti itu. Nah, ini akan menyebabkan hati kita gelap. Yang keempat adalah manusia yang selalu melupakan dosanya. Setiap manusia itu mahalul khotok wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi setiap kesalahan yang kita lakukan, jangan kemudian kita lupakan begitu saja. Jadikan itu sebagai pengingat, jadikan itu sebagai alarm untuk selalu bertobat kepada Allah, minta istighfar, minta ampunan kepada Allah, karena kita selalu melakukan dosa. Makanya orang yang gelap hati itu dijak baik susah, dikasih tahu kebenaran yo susah, dikasih wejangan yo susah. Maka jangan heran kalau kemudian banyak orang-orang yang rajin ngaji, rajin datang sholawat, ke majelis sholawat, datang ke majelis ilmu, rajin, tapi masih gelap hatinya. Kenapa? Karena tidak pernah ingat kepada dosanya, masih tinggi angan-angannya, masih selalu berbuat dolim, dan juga makan pada barang yang tidak jelas halal haramnya. Wahamul akhirat, wahamu, dan orang yang memiliki obsesi, orang yang selalu mikir, orang yang selalu memiliki keinginan al-akhiratah, kepada akhirat. Kalau yang tadi dunia itu akan dulmatun. Bagaimana dengan orang yang selalu berpikir tentang akhirat? Nurun fil qalbi, maka ada cahaya fil qalbi, di dalam hatinya. Orang yang selalu berpikir tentang kehidupan akhirat ini selalu menyiapkan bagaimana kita memasuki alam akhirat. Kita siap-siap bekal apa sih yang akan kita bawa menghadap Allah. Karena kita sadar betul bahwa kehidupan di dunia itu hanya sementara, dan kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan yang ada di akhirat nanti. Rugi kan kalau jenengan punya uang 1.000 ditukar dengan 10.000 atau 100.000, mau nggak? Mau nggak? Mau. Tapi kalau sampean punya uang 1 juta ditukar 10.000, mau? Gak mau kan? Sama dengan itu. Kita hidup di dunia itu hanya sementara. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang panjang, dan itu adalah kehidupan abadi. Tapi tidak jarang manusia menukar kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat itu dengan kehidupan dunia. Banyak yang seperti itu. Yang penting kita hidup di dunia bahagia, hidup di dunia luar biasa, dihargai orang, kemana-mana dihargai orang, hidup di dunia. Tapi lupa bagaimana kemudian dia dihargai oleh masyarakat akhirat, dan juga dia dihargai oleh Allah. Dan orang-orang seperti itu banyak hari ini. Apa maneh saiki sudah tanggal berapa Ramadan? 15 ya. Warung-warung sudah buka separuh toh. Ada yang sudah buka semua, full. Sudah full. Kalau sudah full, banyak orang-orang yang tidak lagi berpuasa,
Allah hanya dawuh di dalam surat Al-Baqarah itu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin, ini bahasanya Al-Qur'an, bagaimana mungkin orang-orang hamba engkau semua itu ingkar, kafir, tidak taat kepada perintah Allah, padahal Anda itu aslinya adalah mati. Wa kuntum, aslinya mati. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan. Siapa yang menghidupkan? Allah. Dihidupkan di mana? Di alam dunia ini. Ketika kita dilahirkan, kita hidup di dunia, berproses di dunia, summa yuhyikum. Tapi ingat bahwa ketika summa yuhyikum, ada kelanjutan ayat itu, summa yumitukum, pasti Anda akan dimatikan lagi. Pasti ajal akan menjemputnya. Summa yuhyikum, setelah mati kemudian summa yuhyikum, dihidupkan kembali, summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kita akan kembali. Kalau kita sadar sebuah perjalanan hidup yang kuntum amwatan summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, itu adalah perjalanan panjang kita. Perjalanan dunia itu hanyalah perjalanan yang sementara ini. Lah kita janganlah menukar persoalan-persoalan akhirat dengan persoalan-persoalan duniawi. Kalau kita diisi hati kita, pikiran kita selalu diobsesi untuk sholat malam, selalu pingin ngaji, selalu daras Al-Quran, kepentingan-kepentingan ukhrawi yang ada dalam pikiran kita, maka hati kita yang akan bersinar. Nggak usah nyalain lilin, Pak. Kalau nyalain lilin di depan sampean, berapapun lampu di luar sampean, itu tidak akan pernah menerangi hati, kecuali sampean berjalan ke arah persoalan-persoalan ukhrawi. Itu artinya persoalan ukhrawi itu akan menghidupkan hati kita, persoalan duniawi itu akan menggelapkan hati kita. Kalau dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan begini, min alamati mautil qalbi adamul hasni ma fa innaka minal muwafaqat wa tarkun nadmi ma fa'alta min wujudiz zilat. Orang yang salah satu tanda matinya orang hati, ya, matinya hati seseorang itu adalah tidak pernah menyesal akan perbuatan-perbuatan dosanya. Sekarang kan era media sosial, nggak pernah menyesal, bahkan kita melakukan kesalahan kita posting di media sosial. Kita beli baju yang seksi, buka separuh, difoto, diposting di media sosial. Kita minum arak, maksudnya mabuk, diceritakan di media sosial. Persoalan-persoalan kita ingkar kepada Allah itu bukan malah disesali, tapi bahkan dibanggakan. Itu persoalan-persoalan yang ada dalam diri kita, dan itu kalau dalam kitab Al-Hikam disebut alamatu mautil qalbi. Apa tanda dari matinya hati seseorang itu adalah seperti itu. Tidak pernah merasa nyesal, tidak pernah merasa sedih terhadap perbuatan-perbuatan yang salah. Kalau dulu, Pak, orang sufi itu selalu dzikir kepada Allah. Orang yang tidak ingat kepada Allah satu detik saja, dia istighfarnya luar biasa dan menangisnya luar biasa. Kita meninggalkan sholat duhur 1
2, 3 kali, ya gak ngerasa apa-apa. Itu kita. Artinya kemudian kalau kita sudah meninggalkan sholat, meninggalkan kebaikan itu tidak pernah sedih dalam hati kita, berarti itu adalah min alamati mautil qalbi. Kalau kita tidak pernah senang diajak kebaikan, tidak pernah senang diajak sholat, tidak pernah senang diajak puasa, dikasih petua-petua yang baik, itu tidak pernah senang. Kenapa? Min alamatil mautil qalbi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa artinya hammud dunya dulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi? Ai al hazmu fil umuri, orang yang berusaha susah payah letih fil umuri, di dalam persoalan-persoalan al muta'alliqati, yang berhubungan bid dunya, dengan dunia. Berarti 24 jam urusannya tuh nyodok aja. Mudlima fil qalbi, maka akan menjadikan peteng hatinya. Nah itu gampang biasanya. Kita kalau kemana-mana, sampai ke warung kopi lah. Ke warung kopi 1, 2, 3, 4, sing diomongno ya dunyo ae. Enggak ada yang ngomong sholat itu piye, enggak ada. Puasamu gimana, itu enggak ada. Sing diomongno dunyo. Nggih napa mboten? Iya. Kita pergi ke kantor, enggak usah di warung kopi, di kantor pun juga urusan-urusan dunyo. Karena yang di dalam otaknya, di dalam pikirannya, di dalam hatinya itu adalah persoalan-persoalan dunia. Sehingga kemudian yang keluar dari lisannya itu adalah persoalan dunia. Padahal itu yang kemudian menyebabkan hati kita itu menjadi kering, dan hati kita bisa menjadi mati. Wal haznu fil umuri al muta'allaqati bil akhirati, dan orang yang bersusah payah berusaha fil umuri, di dalam persoalan-persoalan al muta'allaqati, yang berhubungan bil akhirati, dengan persoalan-persoalan akhirat, soroh, maka akan menjadi munawiran, disinari lil qalbi, kepada hatinya. Jadi kalau di dalam hati itu, hati kita itu ada nur, ada cahaya uluhiyah, cahaya ketuhanan, dan itu adalah nur yang luar biasa baik. Kalau kemudian kita tutupi dengan persoalan-persoalan dunia, maka dia akan tertutup dan bahkan hilang dari diri kita. Lah kalau nur itu hilang dari hati kita, alamat jalan kita itu bukan jalan ke surga, jalan kita bukan jalan pada kebaikan, tapi jalan kita itu pasti akan menuju ke nerakanya Allah. Karena dulmatun itu yuk gelap itu. Allahumma ya Allah, la taj'al, saya mohon jangan jadikan ad-dunya, persoalan-persoalan dunia, akbaru hammina, lebih besar keinginan kita, lebih besar obsesi kita, lebih besar kita berpikirkan tentang persoalan-persoalan dunia itu. Wala mablagha ilmina, dan jangan pernah sampaikan ilmu saya tentang persoalan-persoalan dunia. Ini daunnya. Kalau kita kan juga persoalan dunia seakan-akan harus menjadi milik kita. Belajar ilmu persoalan dunia itu enggak karuan, Pak. Dan mahal loh. Sampai ikut seminar bagaimana caranya membesarkan perusahaan, sampai ikut seminar bagaimana kemudian caranya untuk manajemen keuangan persoalan dunia.
jutaan, bayar. Sampai datang ke majelis zikir, majelis ilmu gratis Pak, gak bayar. Itu, tapi ya susah. Kalau kemudian kita masih susah untuk pergi zikir, kita susah masih pergi ke sholawat, kita susah untuk majelis ilmu, ya itu adalah bagian dari zulmatul qalbi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena persoalan zulmatun, gelap dan terangnya hati ini, kalau dalam hadis Nabi, man sarafahu hasanatun wa sa'atahu sayi'atuhu fahuwa mu'minun. Persoalan dunia yang menyebabkan hati kita gelap dengan berbagai kejelekan-kejelekannya yang kita lakukan lebih besar dari persoalan-persoalan akhirat yang kita lakukan, itu yang membedakan antara orang mukmin di sisi Allah dan tidak mukmin di sisi Allah. Dalam hadis yang lain kemudian, bagaimana orang yang hidup, yang hatinya bersih, bersinar. Idza adkhalan nurul qalbi al-inaba ila darihi al-khulul. Wan najafi fi an daril ghurud wal istidadil maut qabla anzalahu. Jadi manusia-manusia yang hatinya hidup, al-qalbul hayyun walladzi yata'allamu bil ma'asi wa yataladdadu bit ta'ah. Hati yang hidup itu selalu menyesali perbuatan-perbuatan maksiatnya. Jadi sampean sekecil apapun maksiat itu, karena nanti di dalam satu makalah itu disebutkan nggak ada dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil kalau dilakukan setiap hari itu akan menjadi besar. Dosa-dosa yang kecil pun itu harus disesali. Cara menyesali gimana? Ya taubat kepada Allah, mohon istighfar kepada Allah, jangan pernah mengulangi kesalahan-kesalahan lagi. Wa yataladdadu bit ta'ah, dan orang yang hatinya hidup, bersih, bersinar, wa yataladdadu bit ta'ah, pasti merasakan nikmatnya taat. Orang sholat merasakan nikmatnya sholat. Jamaah merasakan nikmatnya jamaah. Orang baca Al-Quran merasakan nikmatnya baca Al-Quran. Sama dengan jenengan makan. Kalau jenengan makan enak, terasa nikmat, sebanyak apapun akan dihabiskan. Tapi sebut sedikit pun kalau itu terasa tidak enak, itu tidak mau dimakan. Gitu Bapak? Iya. Sama dengan itu. Kalau kita sudah mampu untuk merasakan nikmat baca Al-Quran, dia tidak akan pernah berhenti untuk baca Al-Quran. Kalau dia merasakan nikmatnya sholat, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan sholat. Lah, sekarang kita mikir, apakah kita sudah merasakan nikmat itu? Kalau kita tidak merasakan nikmat itu, maka kita latihlah hidup kita agar selalu menikmati ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sudah saya cukupkan karena waktunya sudah habis. Alhamdulillah, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu
terobsesi dengan persoalan-persoalan ukhrawi, akhirat. Persoalan akhirat lebih besar dari persoalan duniawi kita, sehingga kemudian kita menjadi manusia-manusia yang merasakan kenikmatannya taat, dan kita selalu mampu untuk menyesali setiap perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.